Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamung Putro, salam budaya, warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di keterangan yang lalu dijelaskan, setelah melakukan ritual perjalanan suci, kemudian Bre Kertabumi membawa seorang wanita cantik, yaitu Bondrit Cemoro atau Putri Wandan Kuning. Mengapa Putri Wandan Kuning ini dibawa pulang? Karena berdasarkan petunjuk untuk bisa menyembuhkan sakit yang diderita oleh Bre Kertabumi, maka dia harus menikahi seorang gadis yang berasal dari Wandan. Wandan itu adalah sebuah daerah yang jauh di timur. Kekuasaan dari raja-raja Sulawesi, yaitu di Banda. Nah, dengan petunjuk itu, maka setelah diperoleh Putri Wandan, Condrit Cemoro ini kemudian dibawa pulang. Dan untuk rencananya yang mana karena kesembuhan sakit yang diderita oleh Bre Kertabumi ini adalah harus menikah dengan Putri Wandan. Maka untuk sementara waktu Putri Wandan ini atau Bondrit Cemoro ini dijadikan pembantu sebagai emban permaisurinya, yaitu Dewi Amorowati. Penyamaran ini tidak bisa terus-menerus dilakukan. Akhirnya pernikahan antara Bre Kertabumi dengan Putri Wandan Kuning ini akhirnya dilangsungkan. Tentu saja dengan sepengetahuan permaisuri, karena Putri Wandan ini disamarkan untuk dijadikan dayang-dayang dari permaisurinya. Tetapi setelah beberapa waktu kemudian dinikahi oleh Bre Kertabumi, lagi-lagi Dewi Amorowati cemburu. Karena apa? Karena dayang yang belum lama bekerja melayaninya ini kemudian diambil istri permaisuri, istri selir dari Bre Kertabumi, dan tidak lama kemudian hamil. Inilah yang menjadikan Dewi Amorowati menjadi sangat iri dan cemburu. Oleh sebab itu, pertengkaran tidak bisa dihindari lagi. Oleh sebab itu, Bre Kertabumi berpikir harus disingkirkan, harus dipisah, harus dijauhkan antara selir yang sedang hamil ini dengan
istri permaisurinya. Lebih-lebih saat Bri Kertabumi ini memanggil seorang ahli nujum agar menebak apa rahasia perjalanan bayi yang ada di dalam kandungan istri selirnya itu. Maka ahli nujum mengatakan, sebaiknya anak ini jangan sampai hidup di pusat kerajaan, di istana, karena anak yang lahir ini menimbulkan efek buruk, menimbulkan bencana apabila dibiarkan hidup di istana. Nah, dari keadaan-keadaan seperti itu, hati dari Bri Kertabumi semakin mantap untuk menyingkirkan Bondrit Cemoro ini demi menyelamatkan anaknya, juga menyelamatkan Bondrit Cemoro, dan juga untuk menyelamatkan permaisuri yang terus-menerus memiliki pikiran-pikiran yang didorong oleh rasa cemburu. Nah, oleh sebab itu dipanggillah Ki Masahar untuk mengamankan Bondrit Cemoro itu. Dan di dalam cerita yang lalu saya jelaskan, langsung dibawa oleh Ki Masahar ini ke desa asalnya, yaitu Karangjambu yang ada di Tumapel. Karena di sana para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin yang ada di sana adalah masih kerabatnya dari Ki Masahar. Nah, akhirnya benar, setelah 11 tahun umur dari anak yang dilahirkan dari Bondrit Cemoro ini, ternyata secara alamiah, secara natural, anak ini bertanya tentang siapa jati diri dari ayahnya, karena ibunya tidak kuasa untuk menjelaskan hal itu. Oleh sebab itu, ibunya memilih menyingkir dari Tumapel. Dia pergi ke Tumpang untuk menjadi seorang biksuni. Tetapi sebelum kepergiannya, Bondrit Cemoro ini memesan kepada keluarga yang ada di Tumapel bahwa ayahnya adalah seorang pembesar yang memiliki kedudukan yang tinggi di Keleng. Keluarga di Tumapel ingin mempertegas apakah itu Ki Masahar, karena Ki Masahar juga memiliki kedudukan yang tinggi di Keleng. Tetapi Bondrit Cemoro mengatakan bukan. Tetapi semuanya akan dijelaskan oleh Ki Masahar, karena Ki Masahar mengetahui segalanya. Oleh sebab itu, kalau anak muda yang baru berumur 11 tahun ini, yaitu Bondan Kejawan, ingin mencari ayahnya, maka aku mengizinkan, tetapi aku tidak bisa mengantar, karena dia akan berangkat ke Mandala Sagoro Dalam yang ada di Tumpang, Malang. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam cerita yang lalu, akhirnya
anak umur 11 tahun ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya di Kling. Memukul gong. Kiai Kebu Genggong, gong yang sangat keramat ini tidak boleh dibunyikan secara serampangan. Akhirnya setelah upacara penyerahan padi kerajaan kepada penguasa Kling yang dilakukan oleh Ki Masahar kepada Bri Kertabumi, maka Ki Masahar dipanggil secara pribadi karena dia ingin mengetahui jati diri anak yang umur 11 tahun itu, yang katanya Patih Gagak Ketawang adalah putranya Ki Masahar. Akhirnya Ki Masahar mengatakan secara terus terang bahwa dia adalah Bondan Kejawan, yaitu putra dari Sang Prabu Bri Kertabumi, penguasa Kling. Alangkah terkejutnya. Dan Bri Kertabumi setelah mengetahui anak itu adalah putranya yang lahir dari istri selirnya, Wandan Cemoro, Condrit Cemoro, atau Wandan Kuning, maka dirinya masih ingat pesan dari ahli nujum pada saat itu. Jika anak ini tinggal di lingkungan istana, maka dia akan membawa malapetaka. Dan ini sudah terbukti. Dia baru saja menginjakkan kakinya di istana Kling, tetapi dia sudah membuat ulah. Oleh sebab itu, Bri Kertabumi memerintahkan kepada Ki Masahar untuk membawa anak ini. Tetapi Bri Kertabumi punya keinginan bahwa putranya ini harus diajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan laut. Perkataan yang singkat itu Ki Masahar sudah memahami bahwa bendoronya Prabu Bri Kertabumi ini mungkin menginginkan putranya ini menjadi seorang pelaut yang hebat. Oleh sebab itu, oleh Ki Masahar dibawalah anak ini menuju ke pesisir utara, yaitu dibawa ke Lamongan. Anak yang umur 11 tahun ini kemudian dibawa ke pesisir, tepatnya adalah di desa Sedayu Lawas. Kalau zaman dahulu namanya adalah Sidayu. Akhirnya di tempat itu Ki Masahar juga ikut ngomong, mendidik, dan kemudian bergaul dengan orang-orang yang ada di Sedayu. Kemudian para pemimpin-pemimpin yang ada di Sedayu mengetahui bahwa anak ini bukan anak sembarangan, tetapi semuanya itu dirahasiakan. Karena Bondan Kejawan belum tahu kalau dirinya itu adalah anaknya Bri Kertabumi. Yang dia tahu dirinya adalah anak Ki Masahar. Nah, oleh sebab itu, anak yang suka belajar ini dididik oleh Ki Masahar dan orang-orang yang ada di Sedayu untuk melaut bagaimana cara seseorang menangkap ikan di laut.
bagaimana mengendalikan perahu-perahu yang ada di laut. Bahkan dididik bagaimana cara-cara membuat perahu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Ki Masahar yang ditugaskan oleh Bri Kertabumi untuk terus mengikuti putranya, maka Ki Masahar juga berada di Lamongan, tepatnya di Sedayu, selama 4 tahun. Berbagai macam ilmu, pengetahuan tentang laut, tentang kehidupan masyarakat di pesisir, disentuh dan merasuk ke dalam diri kepribadian dari Bondan Kejawan. Nah, ketika Bondan Kejawan ini berumur 15 tahun, maka ada sebuah berita kalau Ki Masahar ini dipanggil oleh Bri Kertabumi dan diajaklah putranya, yaitu Bondan Kejawan. Karena orang-orang di Sedayu mengenalnya kalau Bondan Kejawan itu adalah anaknya Ki Masahar. Setelah ketemu dengan putranya yang tumbuh dewasa, menjadi seorang pemuda yang gagah, perkasa, kuat, fisiknya, potongan tubuhnya sangat bagus, matanya hitam kelam, rambutnya berombak-ombak, kelincahan di dalam olah kanuragan juga di atas rata-rata pemuda. Bri Kertabumi sangat kagum dengan putranya. Oleh sebab itu, mulai saat itu Bri Kertabumi secara terang-terangan di hadapan Bondan Kejawan mengatakan bahwa Bondan Kejawan adalah putranya. Kemudian dipeluknya. Bahkan Bri Kertabumi sempat meneteskan air mata. Ingin hati merawat anak ini di istana. Tetapi hatinya khawatir karena ada nujum yang mengatakan kalau hidup di istana, anak ini membawa sial. Oleh sebab itu, dengan amat terpaksa orang tua memisahkan dirinya dengan anaknya jauh dari istana. Tetapi hal itu merupakan bentuk kasih sayang orang tua. Jangan sampai ada hal-hal yang membahayakan dirinya, yaitu diri putranya dan diri orang-orang yang ada di istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Bondan Kejawan mengetahui dirinya adalah seorang anak raja, maka sikapnya pun tidak berubah. Dia tetap mengakui Ki Masahar adalah ayahnya. Nah, oleh sebab itu, oleh Bri Kertabumi disarankan agar tidak buru-buru untuk kembali ke Sedayu, untuk kembali ke Lamongan. Kemudian mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan istana, mengenal pemuda-pemuda di istana, diperkenalkan dengan saudara-saudara yang lain ibu,
di istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, perlu diketahui, permaisuri Dewi Amorowati kan sudah mempunyai anak, yaitu anak perempuan. Saat Bondan Kejawan datang ke Keling, saat itu Dewi Amorowati sudah mempunyai anak, tapi umurnya belum genap 1 tahun. Sehingga anak dari Dewi Amorowati, permaisuri ini, dengan Bondan Kejawan, selisih umurnya antara 10 sampai 11 tahun. Nah, sekarang Bondan Kejawan datang ke Mojopahit dengan umur 15 tahun. Berarti anaknya permaisuri sudah berumur antara 4 sampai 5 tahun. Nah, putri dari Dewi Amorowati, putri permaisuri itu biasanya dipanggil dengan Putri Pembayu. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pada suatu ketika Bondan Kejawan mohon izin kepada Sang Prabu, ayahandanya, dan juga kepada ayah angkatnya Ki Masahar untuk berangkat bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke hutan untuk berburu. Ki Masahar hanya bisa memberikan saran agar berhati-hati. Di tengah-tengah hutan bersama dengan sahabat-sahabatnya untuk berburu, ternyata apa yang didapat, mereka semuanya adalah pemburu yang baru belajar, pemburu pemula yang belum mahir di dalam meluncurkan anak panah dan meluncurkan tombak, sehingga walaupun dia berburu sampai capek, hasilnya adalah nihil, kosong. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali ke istana. Ki Masahar menyampaikan apa-apa pengalaman momong putra Berikertabumi, yaitu Bondan Kejawan. Ki Masahar menceritakan bahwa putranya ini memang memiliki banyak kelebihan-kelebihan, terutama adalah tekadnya yang besar, tekadnya yang kuat. Dia kalau sudah memiliki satu tujuan, maka dikejarnya sampai berhasil. Dan ucapannya selalu dipegang teguh. Dia tidak takut dengan siapapun, asalkan dirinya benar. Dan dia tidak takut menjalani rintangan-rintangan yang begitu kuat. Dia tidak takut menjalani kesengsaraan yang begitu berat, asalkan itu dia sudah bertekad. Maka seberat apapun, rintangan seberat apapun, dia akan jalani. Dan itu sudah terbukti. Kehidupan di Lamongan begitu keras. Pesisir yang ada di utara
dengan kehidupan yang begitu terbatas. Tetapi semuanya dijalaninya dengan sabar. Dia juga anak yang menurut, walaupun dirinya terkadang memiliki ide-ide yang berbeda, tetapi dengan didikan tata cara menghargai orang lain, akhirnya dia juga mengerti. Di samping dia memiliki sesuatu, orang lain juga memiliki sesuatu. Tidak boleh memaksakan kehendak. Ini adalah perjalanan-perjalanan yang ditempuh dan ditempa oleh Bondan Kejawan di Lamongan selama 4 tahun. Nah, oleh sebab itu Ki Masahar mengajukan usulan agar putranya, yaitu Bondan Kejawan ini, diantarkan kepada seseorang, sahabatnya. Dia adalah guru yang baik. Di samping dia ahli memanah, ahli memainkan ulah senjata, tetapi dia juga memiliki wawasan kebijakan. Wawasannya begitu jauh, wawasannya luas. Oleh sebab itu, aku percaya apabila Bondan Kejawan ini belajar pada orang itu, dia pasti akan menjadi orang yang bijaksana seperti gurunya. Beri Kertabumi kemudian bertanya, siapakah orang itu? Mohon ampun, Gusti. Orang yang saya maksud adalah Ki Taruk. Ki Taruk? Benar, Gusti. Baiklah kalau begitu. Kalau ada kesempatan, antarkan anakku, putraku kepada Ki Taruk. Tetapi Ki Masahar, aku titipkan pusaka ini kepada kamu, kemudian nanti kamu berikan kepada putra. Maka Beri Kertabumi kemudian mengambil sebuah pusaka berupa tumbak. Tumbak yang diberikan Masahar kepada Masahar itu adalah tumbak Kiai Pleret. Tumbak Kiai Pleret ini kemudian diterima oleh Ki Masahar yang nantinya akan diberikan kepada Bondan Kejawan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Bagaimanakah Bondan Kejawan yang ada di hutan, yang sedang melakukan perburuan? Dan apakah nanti setelah Bondan Kejawan diberi tumbak Kiai Pleret? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Warida walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.